Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus. Yang saya hormati dosen penguji uji kinerja PPG Agama Kristen batch 3 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Perkenalkan, saya Mahlida Yuliana Sialagan SPD dengan nomor peserta 10 20 47 35 17 6 001 NIM 2501062026. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan praktek kinerja di UPTD SDN 010126 Padang Mahondang, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Dengan materi Allah hadir dalam alam semesta, submateri urutan penciptaan, kurikulum 13 di kelas 3. Sekian perkenalan dari saya ucapkan terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat siang anak-anak Ibu. Siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Mantap, luar biasa. Puji Tuhan. Yes, yes, yes. Ya, sebelum kita memasuki pelajaran kita hari ini, seperti biasa harusnya kita wajib berdoa. Karena siapa yang mau kita doa kita hari ini? Kemana berkata doa? Tuhan berkata kami mendengarkan firman-Mu, akan berilah kami kesehatan dan penjemputan dan teman-teman kami Tuhan, berilah orang tua kami kesehatan dan penjemputan. Ini doa amin. Oke. Sebelum kita mulai materi kita, terlebih dahulu kita memuji nama Tuhan. Sebentar ya, ternyata belum. Kami sebagai anak-anak memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta, Bapa penolong yang setia sampai kami telah Engkau sempatkan untuk belajar yang benar. Tolonglah kami menerapkan apa yang sudah didengar. Tuhan berkati pelajaran hingga tercapai maksudnya. Kami menjadi persiapan masa depan di dunia. Oke, dan beri tepuk tangan. Pada kesempatan hari ini, Ibu lihatin. Coba kalian dulu anak-anak semua. Kawan kalian ada yang nggak ada hari ini? Semuanya ya, ada semuanya. Kalau ada semua berarti nggak usah lah ya dipanggil satu-satu absen. Berarti semua ya nak. Kita buka materi kita hari ini, yaitu tentang apa? Coba kita lihat. Oke. Materi kita hari ini tentang apa nak? Coba kalian baca. Ya, Allah hadir dalam alam semesta. Kita melanjutkan materi yang minggu kemarin. Jadi pada kesempatan ini, sebelum kita kupas tuntas tentang apa sih, bagaimana sih Allah hadir dalam alam semesta ini, kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita. Coba siapa yang bisa membacakan satu-satu? Silakan. Penny. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu Siswa mempercayai
Ya, Angel. Siswa memahami urutan penciptaan yang dilakukan oleh Allah. Oke, berarti kalian harus memahami apa saja urutan penciptaan yang dilakukan oleh Allah. Kemudian yang terakhir, Widya, silakan. Siswa memahami cara mensyukuri kehadiran Allah dalam alam semesta. Iya, siswa memahami cara mensyukuri atas kehadiran Allah dalam alam semesta. Nah, seperti biasa, setiap dalam pembelajaran kita itu harus membuat kesepakatan kelas dulu ya. Coba siapa yang tahu? Ada yang tahu apa itu arti kesepakatan kelas? Iya, berjanjian, kesepakatan supaya jalannya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar, dengan tertib, ya. Dari ibu, kalau kesepakatan itu harus kita dulu, ya. Nggak boleh hanya kalian, nggak boleh hanya ibu. Ibu nggak mau egois, ya kan? Oke, jadi ibu, ya yang pertama duduk dengan tertib dan tidak ribut. Lalu yang kedua dari ibu tidak boleh mengganggu teman. Coba dari kalian sekarang, apa kesepakatan dari ibu? Enak? Iya, datang tepat waktu. Tadi kalian jam pertama, kedua sudah olahraga kan? Setelah tes yang ketiga, ibu mau kalian datang tepat waktu. Jangan ada masih yang berkeliaran. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Silakan dari sini. Semoga seragam Memakai bajunya dengan rapi, dengan bagus maksudnya. Terima kasih Olin. Selanjutnya. mematuhi peraturan guru. Iya, mematuhi peraturan. Apa peraturan kita? Ya inilah kesepakatan kita. Berarti nanti harus kita patuhi ya. Oke, bisa? Masih ada? Ya Nona? Ya, tidak boleh ribut. Pertama tadi ya. Oke, ingat ya. Tidak boleh ribut dan semua harus dengan tertib. Sudah kesepakatan kita. Semoga dan satu lagi ingat supaya bagaimana Yesus tetap melindungi kita dalam pelajaran kita hari ini. Ya, kita masuk ke materi kita enak, yaitu urutan penciptaan. Nah, ibu mau kalian lihat dulu ya. Ada satu video yang boleh kalian simak. Kita simak bersama-sama. Ya. Coba kalian pahami betul nanti ya. Laptopnya udah mau habis baterai. Pada mulanya, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, tetapi Roh Tuhan ada di sana. Tuhan berfirman, Jadilah terang. lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Tuhan menamai terang itu siang, dan gelap dinamai malam. Itulah hari pertama. Pada hari kedua, Tuhan memisahkan air yang ada di bawah bumi itu dari air yang ada di atasnya. Berfirmanlah Tuhan, Jadilah cakrawala. Tuhan menamai tempat ini langit. Berfirmanlah Tuhan, Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang terik. Tuhan menamai tanah yang kering daratan, dan air itu laut. Dan Tuhan melihat semua itu baik. Berfirmanlah Tuhan, Hendaklah tanah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, segala jenis pohon yang menghasilkan buah, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi.
dan Tuhan melihat semua itu baik. Itulah hari ketiga. Pada hari keempat, berfirmanlah Tuhan, Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Tuhan menciptakan dua benda penerang bumi, untuk siang matahari, dan untuk malam adalah bulan. Tuhan juga menciptakan bintang-bintang untuk menerangi bumi, dan Tuhan melihat semua itu baik. Pada hari kelima, berfirmanlah Tuhan, Hendaklah dalam air dipenuhi kawanan ikan dan makhluk yang hidup yang lainnya, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi. dan Tuhan melihat semua itu baik. Tuhan berfirman, Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis binatang yang hidup. Tuhan menjadikan berbagai binatang liar, binatang ternak, dan binatang melata di bumi. Dan Tuhan melihat semua itu baik. Berfirmanlah Tuhan, Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. maka Tuhan menciptakan manusia sesuai gambaran dan rupa Tuhan dari debu dan tanah. Dihembuskanlah nafas kehidupan dari Tuhan. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Maka Tuhan melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Tuhan berfirman, Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Dan ketika ia tidur, diambilnyalah tulang rusuknya dan dibuatnya menjadi perempuan. Maka Tuhan memerintahkan manusia itu untuk berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, dan semua binatang yang ada di bumi. Iya. Kita kasih hapus dulu. Tepuk tangan dulu. Tadi kita sudah sama-sama lihat bagaimana proses dari Allah menciptakan segala sesuatu dari bumi ini kosong hingga lengkap semua di dalamnya. Nah, dari mana kita tahu bisa menonton video ini? Itu bukan pandai-pandaian loh orang-orang membuat videonya mengarang-ngarang, tetapi ada sumber pengetahuan di mana menuliskan urutan penciptaan ini. Nah, dari mana itu sumbernya, Nak? Dari mana? Udah pada loyo, nggak semangat. Tapi saudara kita tadi capek ya? Dari mana sumbernya, Nak? Alkitab, yaitu sudah dituliskan, diwahyukan oleh Tuhan melalui Alkitab, yaitu firman Tuhan dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 11. Coba kita buka Alkitab kita. Tahu semua kan? Oke, ayo. Coba yang harus kalian tahu, pada penciptaan hari pertama sampai ke-6, coba perhatikan dulu. Mengapa ibu lingkari? Kok manusia nggak ikut? Kenapa?
ciptaan yang paling sempurna. Bagus Indago, kasih tepuk tangan dulu sama Indago. Ini karena apa? Mengapa nggak ikut lingkari di situ manusianya? Itulah menunjukkan bahwa manusia itu ciptaan lain dari yang lain. Makanya disebut manusia adalah mahkota ciptaannya, ya. Karena manusia diciptakan bukan hanya dengan firman, tetapi dengan bekerja. Allah sendiri terlibat dalam. Coba kalau yang ini kan tinggal ngomong aja, jadilah matahari, jadilah bulan, jadilah bintang, ya kan? Tetapi ketika Dia menciptakan manusia, Allah itu bekerja. Makanya urutan penciptaan yang ini semua dari hari pertama sampai hari yang ke-6, apa pemahaman kalian tentang hari? Oke, Ibu kasih kertas. Ingat-ingat, ini kita secara kelompok. Kalian berdiskusi tentang apa yang mau kau tuangkan di dalam kertas yang masih kosong ini, ya. Kalian diskusikan dan kalian tuliskan. Bagaimana pemahamanmu tentang materi kita hari ini tentang urusan penciptaan? Silakan, Ibu kasih waktu. Sebelum ini, silakan. Kalau sudah, nanti boleh kalian ke depan presentasikan. Boleh kalau kalian mau tuliskan misalnya ada yang ini kurang. Kalau misalkan kalau kurang kertasnya boleh. Ada yang kurang? Boleh. Katanya menggambarkan hari pertama, kedua, silakan. Gambarkan kalian aja. Oke ya, oke ya. Berapa dulu? Boleh dong. Oke, kelompok 2 ya. Oke, ayo silakan ke depan. Menunggu kelompok yang lain. Mana gambarnya? Oh, ini dia hari pertama tercipta lagi. Lanjut. Hari kedua tercipta jadilah cakrawala. Tunjukkan apa? Iya. Tepuk tangan dulu. Kelompok 3. Puisi, kita dengarkan puisi. Kau ciptakan manusia menurut gambar dan rupa. Laki-laki dan perempuan diberkati berkuasa atas bumi. Sebuah mahakarya bagi kemuliaannya. Bagaimana baiknya Tuhan itu menciptakan semuanya itu diberikan kepada siapa? Tidak diberikan kepada kita manusia. Kita bisa lihat di Mazmur 121 ayat yang ke-5 dan ke-6. Coba dibacakan, siapa mau bacakan? Oh, Angel silakan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Iya, matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang. Bulan tidak akan menyakiti engkau pada waktu malam. Kebaikan-kebaikan yang diberikan Tuhan kepada kita itu sangat besar, sangat penting. Ya, maksudnya mau bilang penting. Ya, sangat penting. Oke, sebelumnya karena kita sudah tahu ini, bentar ya, kalau bernyanyi dulu.
semuanya untuk hukum ada laginya ya kan? Nah sekarang setelah kita melihat kebaikan Allah, patutlah kita untuk mengucap syukur. Kebaikan Allah yang diberikan kepada manusia itu sangat luar biasa. Diberikannya pohon, diberikannya binatang, semua untuk kebutuhan manusia. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan atas kebaikan Allah kepada manusia? Bersyukur. Kemudian menghormati orang tua. Kemudian merawat bumi. Ya, dia bagus. Siapa lagi? Rajin belajar, lalu rajin beribadah, lalu dan banyak lagi yang harus kita lakukan sebagai ungkapan rasa syukur atas kebaikan Allah kepada manusia. Oke, nah untuk hari ini pembelajaran kita, Ibu rasa sudah bisa disebutkan sampai hari ini. Tapi Ibu harap nanti di rumah kalian buka kembali Alkitab kalian, tugasnya kebaikan Allah dari mana tadi? Coba. Mazmur 121 ayat 5 sampai 6. Tugasnya seperti biasa apa itu nak? Iya, tugas di rumahnya menghafal. Selalu begitu. Menghafal dari Mazmur 121 ayat 5 sampai 6. Hari Sabtu depan kita maju satu-satu menghafalkan Mazmur 121 ayat yang ke-6. Jadi untuk memuliakan nama Tuhan itu mudah, ucapkan saja. Kita memuji, memuliakan nama Tuhan karena Allah itu baik. Supaya Tuhan selalu melindungi kita di jalan sampai di rumah dengan selamat. Siapa yang penutupnya nak? Oh, Gibran. Silakan Gibran. Teman-teman ada kita bersaksi dan justru karena datang kehadirannya Tuhan pada pagi hari ini kami Masukkan semua.